Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, teman-teman tunanetra. Oke, di video kali ini saya mau berbagi tutorial melanjutkan tentang tutorial formatting. Sekarang bagian ketiga. Padahal di bagian kedua kemarin saya bilang itu adalah bagian terakhir, tapi ternyata mungkin ini bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, karena banyak dari teman-teman yang chat sama saya, ya juga mereka banyak bertanya gitu, ada beberapa materi yang kurang dimengerti di bagian formatting ini. Nah, saya akan bahas dan juga saya akan bahas beberapa beberapa yang kurang di formatting kemarin itu. Masih ada beberapa yang kurang dan juga beberapa teman-teman yang bertanya di chat ataupun di DM Instagram saya. Oke. Sebelumnya saya mau minta maaf teman-teman kalau misalkan penjelasan saya kemarin mungkin terlalu cepat atau mungkin ada beberapa hal yang saya lewatkan. Jadi mungkin teman-teman kurang paham atau kurang mengerti. Maka di video kali ini saya berusaha untuk melengkapinya gitu. Oke, pertama kita buka Microsoft Word dulu. Kita akan bahas apa? Start window, search with. Oh enggak, kita buka file yang kemarin aja. Yang ada di pertemuan kedua. Control this PC 1. Pertemuan ketiga. Yang episode 2 bagian kedua. Control this PC sub this PC. Di this PC bagian review and of usage pictures documents. Dokumen. Item review tutorial Microsoft Word untuk tunanetra 5 of 9. Nah, ini Item dia. review list 02 formatting .docx2. Nah, ini bagian kedua. Pane toolbar resume meeting window. Pane resume. Nah, ini 02. Oke, pertama teman-teman ada yang nanya tentang formatting, yaitu kan kemarin bilang itu kalau mau selected kalau hurufnya atau kata-katanya di tengah gimana gitu. Nah, ini mungkin salah satu yang saya lewatin ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman biar bisa selected di kata-kata yang di bagian tengah kalimat, itu teman-teman bisa menggunakan perkata di ejanya Microsoft Word ya. Caranya gimana? Caranya misalkan kita ke kalimat pertama ya nih. Microsoft Word adalah program pengolah kata yang dikembangkan oleh perusahaan. Nah, ini misalkan ini kan baris pertama nih. Nah, ini baris pertama, kita ke ujung baris dulu. Itu ujung baris di bagian kiri dulu. Caranya FN panah kiri atau teman-teman pakai tombol home langsung kalau ada tombol home-nya. M. Nah, ini kan langsung di ujung. Kalau kita klik FN panah kiri. Di ujung kalimat ya, ujung kalimat bagian kiri ya, awal kata. Nah, ini gimana caranya kita mau memformatting di bagian tengah kata nih. Oke, misalkan nih kita kontrol panah kanan atau panah kiri buat baca per kata. Word. Nah, ini adalah program untuk panah kanan terus saja untuk baca per kata. pengolah kata yang dikembangkan oleh. Nah, ini misalkan kita memformatting olehnya ini. Gimana caranya? Ya, di bagian oleh ini ya kita select pakai yang udah saya ajarin kemarin ya, buat nge-selected per kata, yaitu Ctrl Shift panah kanan atau panah kiri. Oleh selected. Nah, panah kanan ya, karena dia kan ke kanan. Oleh kan udah selected tuh, baru kita bisa formatting. Lalu ada pertanyaan juga dari teman-teman. Untuk shortcut kalau bold itu kan Ctrl B. Kalau shortcut yang lainnya itu gimana? Nah, kalau shortcut yang lainnya kayak misalkan underline atau garis bawah itu pakai Ctrl U. Kita coba ya. Ctrl U. Underline on. Nah, underline on. Berarti dia udah underline tuh. Olehnya itu jadi ada garis bawahnya gitu. Lalu untuk italic gimana? Untuk italic ya pakai namanya shortcutnya Ctrl I. Oke, misalkan kita mau bikin italic yang mana nih? Teknologi Microsoft. Ini adalah salah satu. Misalkan ini. Teknologi Microsoft. Ini adalah salah satu aplikasi pengolah kata paling populer di dunia dan selected. Nah, ini misalkan ini kita mau jadi ada tulisannya jadi miring gitu, jadi italic. Ya udah kita ke Ctrl I, shortcutnya Ctrl I ya. Italic on. Nah, italic on gitu. Lalu untuk teman-teman kemarin yang nanya gimana sih ada shortcutnya enggak untuk bikin tulisan jadi besar semua, kecil semua, atau besar di kalimat awal doang. Nah, kita cek ya ada shortcutnya apa enggak di kemarin kan di tab home tuh. Remote tab stop control expanded. Home tab select. Home tab kita tap terus Share saja. home grow cut Kemarin button remove the select copy button to uppercase copy kalau nggak salah. enter to play button not press like the look office click more art font edit out FF selected font size edit out FF selected 12.
home grouping, font grouping, trim font button make change keys to offset change the selected text to uppercase, lowercase or other common capitalizations. Alt H75 of 16. Nah ini itu untuk apa namanya? Untuk membuat tulisan jadi besar semua, kecil semua, atau apa namanya? Jadi kalimat di awal doang yang hurufnya huruf besar gitu. Kalau kita dengar tadi itu kedengarannya kayaknya nggak ada shortcutnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa di tombol home aja, di tab home ya, bukan tombol home, di tab home, nanti teman-teman cari aja di situ. Nah nanti terus di enter. Misalkan saya nih mau, saya mau Microsoft Word. Di bagian judul nih, ini kan Microsoft Word, ini mau jadi tulisan kapital semua. Oke, kita coba selected dulu ya. Microsoft selected. Oke, kita selected, lalu kita ke tab home. Kita cari tadi tone case. Nah, untuk huruf besar semua kita pakai uppercase ya. Document selected Microsoft Word. Nah, ini udah otomatis jadi Microsoft Word. huruf besar semua gitu. Blank Microsoft. Nah, kalau di Microsoft Word itu teman-teman ya tadi untuk memblok di tengah kalimat itu teman-teman bisa eja dulu per kata, baru setelah itu teman-teman blok gitu. Kalau buat mengeja per baris di Microsoft Word, teman-teman bisa gunain panah atas bawah gitu kan. Lalu untuk membaca keseluruhan itu kalau nggak salah pakai insert A. Bagian dari paket Microsoft. Jadi kalau pakai teman-teman mau baca buku atau baca novel yang panjang gitu, teman-teman nggak mau panah atas bawah gitu kelamaan, karena kelamaan ya capek ya, karena kalau kita baca teks yang panjang gitu kita panah atas bawah terus. Jadi teman-teman bisa langsung pakai insert A gitu. Lalu juga ada teman-teman yang nanya tentang kemarin itu bagian numbering, ada shortcutnya nggak numbering? Bagian numbering kita coba cek ya, bagian numbering ada shortcutnya atau tidak. Lagi dokumen 3 power 2 1 Word. Sebentar, sebelumnya kita select dulu kemarin kita software Microsoft Office. Ini dia daftar software Microsoft Office 1. Kita selected dulu ini ya. 1 Word selected 2 Excel 3 PowerPoint. Oke, habis itu baru kita cari numbering. Stop control share color home cut copy form office font home string for change clear format bold global italic underline strict subscript superscript text effect text height font color font paragraph numbering split button color create unumbered list click arrow for more numbering formats alt H N 2 of 15. Nah itu kalau numbering ternyata ada shortcutnya alt HN teman-teman. Jadi alt HN. Nah itu untuk numbering. Teman-teman bisa coba ya shortcutnya ya, alt HN. Document. Ntar kita escape dulu buat alt HN. HB salah, bentar. Alt HN ya. Numbering library grouping. Nah, numbering library. Nah, ini sebenarnya numbering itu saya lupa jelasin juga teman-teman. Kalau numbering itu bukan cuman angka 1 2 3 gitu. Jadi numbering itu di sini banyak tipenya. Teman-teman bisa pakai yang angka biasa, atau teman-teman panah kanan sekali. 1 2 3 alignment. Nah, kalau panah kanan sekali ini itu untuk yang pakai buka kurung tutup kurung. Jadi 1 tutup kurung apa gitu poinnya. Nah, kalau yang kita panah kanan lagi sekali. Alignment right. Nah, ini itu untuk huruf Romawi, teman-teman. Biasanya dipakai buat di bab-bab ya, biasanya pakai, atau di halaman-halaman awal buku biasanya itu pakai angka Romawi begitu. A, B, C, alignment left. Nah, ini untuk A, B, C. Jadi selain numbering itu 1 2 3 4, jadi dia juga bisa A, B, C, D gitu-gitu sampai seterusnya gitu. A, B, C, alignment. Kita panah kanan lagi. Nah, ini tuh untuk A, B, C yang kedua ini tuh dia tuh pakai tutup kurung gitu. Jadi A, B, C-nya pakai tutup kurung. Begitu, teman-teman. Lalu ada yang beberapa yang lupa saya jelasin juga tentang superscript dan satunya lagi apa tuh? Kalau superscript kan itu yang pangkat di atas tuh. Lalu ada pangkat di bawah juga yang biasanya dipakai sama H2O, misalkan karbon dioksida itu kan H2, 2-nya kan di bawah tuh, terus O gitu, atau oksigen O2 kan 2-nya di bawah. Nah itu saya lupa namanya apa ya, superscript sama, coba kita cek ya di bagian tab home dia ada. Misalkan kita mau bikin 3 kita bikin teks lagi di bawahnya ya. Coba kita tulis misalkan 2 pangkat 2. Kita tulis misalkan 2 pangkat 2 itu
22. Nah, dua yang habis 2 pangkat 3 deh misalkan deh, biar gampang gitu. 2 pangkat 3. Jadi kita tulis dulu 2 3 spasi ini. Jadi yang tiganya ini nanti jadi pangkat. Kita akan selected dulu. Tapi kita kasih sama dengan dulu deh. Equals space. Oke, setelah itu baru kita space 3. Tiganya kita selected ya. 3 2 selected. 3 selected. Nah, tiganya di selected, lalu kita ke tab home coba ya. Di tab home harusnya ada dia superscript. Ribbon, tab, stop, control, expand, share, colap, home, grow, cut button, copy button, format, pen, office, clip, more, font, edit, out, font size, home, growing, string, font, button, change, keys, to clear, format, bold, toggle button, italic, toggle, underline, split, streak, toggle button, not press, cross, subscript, C, toggle button, not press, type, very, superscript, C, toggle button, not press. Oh, ternyata kalau yang pangkatnya atau yang bisa dipakai buat O2, H2O itu namanya subscript ya. Kalau untuk pangkat tuh superscript. Nih ada nih. Subscript C, toggle button, not press, type, superscript C, toggle button, not press, type. Superscript. Nah, superscript ini kita enter. Document selected 3. Nah, otomatis 2 pangkat 3 jadi. 1 section 123 equals 3 unselected. Nah, walaupun dia ngebacanya 23, itu sebenarnya udah 2 pangkat 3, teman-teman. Jadi udah di enter tadi langsung jadi 2 pangkat 3. Blank. 2 pangkat 3. Blank. 23 equals. Nah, Blank. gitu. 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Misalnya tulis 8. 8. Begitu. Lalu untuk nulis oksigen dan juga H2O, kita coba misalkan oksigen deh, O2 kan oksigen. Jadi kita tulis O2 dulu. 2 space. Lalu 2-nya kita selected. Space. 2 selected. Nah, setelah itu baru kita nyalain superscriptnya. Bukan deng, subscript ya. Kalau superscript tadi pangkat 2. Pangkat di atas, tapi kalau subscript di bawah. Ribbon, tab, Coba. share, home, cut, but copy, format, office, clip, font, home, group, string, change, clear, bold, italic, underline, streak, subscript, C, toggle button, not press, type, very small letters just below the line of text. Alt, H, 5 CTRL plus equals 11 of 16. Document selected 2. Nah, ini. Page 1 section 1 O2. 2 unselected. Walaupun dia nyebutnya O2, tapi 2-nya ini sekarang jadi di bawah gitu, jadi oksigen O2 gitu. Ada shortcutnya nggak? Ada, teman-teman, ada shortcutnya untuk superscript. Misalkan kita coba lagi, misalkan kita enter dulu ya. Kita coba lagi di baris selanjutnya. Misalkan 3 pangkat 2 3 2 Space. sama Equals. dengan Space. Equals space 2. jadi 2-nya kita selected. 2 selected. 2-nya kita selected, lalu setelah itu kita pakai kalau superscript atau pangkat itu shortcutnya Ctrl Shift sama dengan ya, Ctrl Shift ditahan lalu sama dengan. Superscript. Nah, otomatis bisa dia. Jadi otomatis udah superscript. 32 equals. Walaupun dia bacanya 32, tapi itu udah superscript. Blank. Begitu, teman-teman. 3 pangkat 2 3 kali 3 berarti kita kasih sama dengan 9. 8. Bentar. 8. 9. 9. Kalau untuk subscript untuk oksigen H2O itu gimana caranya ininya shortcutnya gitu. Shortcutnya kita bisa klik Ctrl sama dengan. Coba dulu ya. H2O misalkan. H2O. 2. Nah ini 2-nya di tengah nih. Kita select dulu 2-nya. 2 selected. Pakai shift panah kanan karena dia kan berkarakter ya. Lalu kita coba kontrol sama dengan subscript. Oke, ini udah jadi sekarang H2O gitu, atau karbon dioksida. H2O. Gitu, teman-teman. Ada teman-teman yang nanya juga, misalkan kemarin ada yang nanya tentang cara menghapus teks di Microsoft Word gitu. Cara menghapus teks di Microsoft Word, teman-teman bisa pakai banyak cara ya. Jadi bisa pakai tombol delete, bisa pakai tombol backspace gitu. Teman-teman bisa pilih. Misalkan teman-teman mau menghapus, ini kan tulisan Microsoft nih. Jadi teman-teman misalkan mau menghapus tulisan C-nya gitu. Gimana menghapusnya? Nah, kalau teman-teman pakai tombol delete, kursornya dipasin ke C. Ya, cara explore per katanya, per karakternya pakai panah kanan sama panah kiri aja ya.
Nah ini C nih kan. Kalau pakai tombol delete langsung dipasin di C nya ini. Kita langsung coba pakai tombol delete ya. R U R I M M I R U S U S U R I M M M M M I R U. Nah tuh jadinya ininya nggak ada ya, apa namanya, huruf C nya jadi nggak ada, hilang. R I M Tuh MIRO tuh, jadi Microsoft C-nya tadi kehapus. Tapi beda sama pakai tombol backspace. Kalau kita pakai tombol backspace, kita ngehapusnya itu harus ada di depannya. Misalkan nih, kita mau menghapus huruf R, kita nggak bisa nih langsung kita klik tombol delete di huruf R ini. Jadi kita ngekliknya harus di kanannya, jadi pas di huruf O gitu. Karena dia posisinya kursornya itu nanti di antara O dan R gitu. Itu kalau kita pakai backspace misalkan nih. Nah, itu baru kehapus. Tapi kalau kita pakainya tombol delete gitu. Kita pakainya misalkan pakai tombol delete, yang kehapus nanti bukan R-nya tapi O-nya. Tuh, jadi tinggal S. Habis R langsung S gitu. Begitu teman-teman untuk menghapus kata atau kalimat di Microsoft Word. Lalu apalagi ya kemarin itu? Oh, ini apa namanya? Shortcut buat line spacing atau batas, bukan batas ya, jarak baris per baris dari setiap paragraf di Microsoft Word. Apakah ada shortcutnya? Ada beberapa teman-teman, ada shortcutnya. Jadi misalkan teman-teman mau Microsoft Word adalah program pengolah apa namanya, mau membuat ini menjadi Microsoft. Bentar, kita blok dulu ya. Coba kita blok dulu biar Microsoft ini adalah salah satu aplikasi pengolah kata paling populer di dunia dan merupakan bagian dari paket Microsoft Office. Microsoft Word digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks yang beragam seperti surat, laporan, makalah, brosur, dan banyak lagi selected. Nah, itu udah selected. Lalu gimana caranya kita membuat ininya, baris per barisnya itu jadi lebih bagus gitu. Ada jaraknya berapa senti gitu. Oke, ada shortcutnya. Shortcutnya kalau untuk kontrol angka 1 itu jaraknya 1 enter atau 1 senti ya. Single line spacing. Dia akan ngomong single line spacing kalau kita klik. Lalu untuk kontrol angka 2, dia double line spacing atau 2 enter jaraknya, atau 2 senti mungkin ya. Double line spacing. Double line spacing. Nah, untuk yang umum biasanya digunakan, teman-teman bisa gunakan kontrol angka 5 biasanya. Yang paling umum digunakan itu yaitu 1.5 line spacing. 1,5 line spacing. Ini biasanya sering digunakan, umumnya begitu. Blank Microsoft Word. Nah, Blank. ini kita lengkapin dulu ya jadi Microsoft Word. MI. Nah, gimana cara ngelengkapinnya ya, kita R. tulis di antara R ini ada C-nya. P. Bentar. C. Micro. S. O. S. Nah, di bagian sini kita tulis O. Microsoft Word. Nah, udah lengkap lagi tulisannya. Oke. Blank. Lalu misalkan apa lagi ya? H32 blank 3 2 1. Mungkin itu aja teman-teman ya. Mungkin nanti kalau ada yang tanyain lagi, mungkin nanti saya bikin videonya lagi. Jadi teman-teman kalau mau tanya, teman-teman bisa langsung DM di Instagram, linknya udah ada di deskripsi teman-teman, di setiap videonya ada. Teman-teman bisa DM di sana atau bisa komentar di bawah, nanti pasti saya balas, saya jawab pasti teman-teman. Entah dalam bentuk video ataupun nanti saya jawab di sana gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya, kalau misalkan penjelasannya kemarin terlalu cepat dan mungkin teman-teman jadi bingung gitu. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa dipraktekin, karena belajar komputer itu yang penting prakteknya. Itu sih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.